Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom. Kali ini video pengantar akan membahas modul yang ketujuh dengan topik pembahasan barang bukti. Ini untuk mata kuliah Cyber Law. Nah, jadi ini nyambung ya dengan yang di modul yang ketujuh ini. Pertama tadi itu adalah tentang pertanggungjawaban pidana. Tentang yurisdiksi ya, tentang yurisdiksi, kemudian investigasi dan barang bukti. Nah, ini berkaitan ya. Jadi kalau kita menyelidiki suatu perkara itu saling berkaitan. Kita harus memperhatikan yurisdiksinya milik wilayah mana. Kalau wilayah kita berarti kita lakukan investigasi. Nah, di dalam investigasi kita mengumpulkan barang bukti ya, eviden. Nah, barang bukti ini tidak sembarangan ya, semua barang-barang yang ada di tempat kejadian perkara itu dijadikan sebagai alat bukti ya. Nah, itu sudah diatur ya di KUHP ya. Nah, kalau barang bukti sudah jelas ya pengertiannya, itu di situ barang yang memang dijadikan bukti untuk memperberat atau membuktikan ya, istilahnya membuktikan suatu kejadian perkara. Nah, ada istilahnya yang namanya alat bukti ya. Nah, alat bukti yang sah itu sudah diatur di KUHP ya, pasal 184 ayat 1. Itu sudah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah itu adalah, di situ dijelaskan ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, jadi hanya alat-alat bukti sah yang menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Nah, ini berbeda lagi dengan kalau kita misalnya pakai untuk alat bukti yang ada di apa itu namanya istilahnya, yang cyber ya. Jadi yang cyber security itu berbeda lagi istilahnya. Ya, tapi nyambung ya, istilahnya nyambung. Jadi mengumpulkan misalnya contoh keterangan saksi. Nah, kalau komputer saksinya apa gitu ya. Nah, saksinya apa? Nah, saksinya di situ kan ada cache atau history ya. Nah, dari history itu kan bisa jadikan sebagai saksi. Jadi kalau segala sesuatu sistem kalau diakses itu pasti meninggalkan jejak ya. Jejak log. Jadi di situ ada jejaknya, dia akan seperti apa ya. Jadi udah ketahuan orangnya siapa yang mengakses di situ. Nah, itu contoh keterangan saksi. Jadi kita lihat saksinya, terus kemudian dibuktikan, diperkuat dengan keterangan ahli. Jadi bener enggak kalau itu saksi dari history atau lognya itu bener enggak kalau dia yang masuk gitu. Jadi diperkuat dengan keterangan saksi. Contoh seperti itu ya. Mungkin sekilas pengantar untuk topik yang ketiga modul ketujuh mata kuliah Cyber Law. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.